Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat video tentang pengenalan dasar-dasar string dan tutorial pembuatan program etiqueting kereta api komuter dalam Dev C++. Ya, kita mulai dari yang pertama, pengenalan dari dasar-dasar string. String memudahkan tugas pemrogram atau programmer. String dapat digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan, menampilkan prompt masukan dari keyboard, ataupun memberikan informasi pada layar dengan mudah. Kenapa demikian? Karena string merupakan tipe data yang sangat mudah dimengerti, dikarenakan string ini terdiri dari karakter atau huruf atau kata atau kalimat yang mudah dimengerti oleh manusia atau pemrogramnya. String dapat berupa konstanta atau variabel. Berikut merupakan contoh dari string. Nah, di mana yang termasuk konstanta string? Konstanta string kita yaitu terdapat di antara dua petik ganda. Konstanta string ditulis dengan awalan dan akhiran tanda petik ganda. Konstanta string seperti di atas tadi disimpan dalam memori secara beruntun. Berikut penyimpanannya C++. Setiap karakter menawani memori sebesar 1 byte. Setelah karakter yang terakhir disebut dengan 0. Ini kita sebut dengan 0. Atau karakter dengan nilai ASCII sama dengan 0 atau disimbolkan dengan garis miring 0. Nah, dalam pembuatan string ini memang meskipun kita tidak mengetik ini akan tetap muncul dalam memorinya, tapi tidak ditampilkan dalam compile-nya. Nah, kemudian bila suatu string hanya berisi karakter 0, string disebut sebagai string kosong. Nah, karakter 0 juga merupakan ciri khas pengakhir string pada C++. Variabel string. Variabel string adalah variabel yang dipakai untuk menyimpan string. Contoh dari variabel string adalah char text 10. Merupakan pernyataan untuk mendefinisikan variabel string dengan panjang maksimal 10 karakter sudah termasuk 0. Pernyataan di atas tidak lain adalah untuk mendefinisikan array bertipe karakter. Variabel string tidak lain adalah array bertipe char yang mengandung elemen berupa karakter 0 yang menyatakan akhir string. Dari contoh variabel string ini kita petakan char ini merupakan tipe datanya, teks ini merupakan nama string, 10 ini merupakan kapasitas memori karakter. Nah, kita coba, ini merupakan contoh programnya, kita langsung ke devc-nya. Yang pertama, include, karena menggunakan sin dan cout, kita menggunakan iostream. Kita masukkan char, misalkan teks nilainya 30. Siap. Kita masukkan sini teks. Kita coba menggunakan string kosong ya. Kedua, akhiri.
Kita coba compile. Nah, kita coba masukkan hello, keluar kata hello, kemudian kita coba compile run lagi, kita masukkan kata hello world. Nah, kenapa di sini hanya yang dikeluarkan hanya hello? Karena kalau menggunakan scene struktur seperti ini, yang dibaca hanya kata pertama. Jika ingin seluruhnya dibaca, kita harus menggunakan scene.get. Kita hapus dulu tulisannya, teks, koma, kemudian kapasitas 30. Kita coba run. Hello world. Nah, akhirnya keluar semua. Kita lanjutkan materi. Ini sudah. Ini tadi. Ya, kita lanjut. Nah, kita coba masukkan hello world, good morning. Selain ini, kita juga bisa menggunakan size of. Apa kegunaan size of? Size of itu meskipun kita tidak mengatur 30 berapa katanya, kita bisa kata otomatis akan masuk ke string. Kita coba hello world, good morning. Nah, sama kan? Jadi meskipun tidak memasukkan nilai dalam get tadi, tapi kita bisa langsung memasukkan jumlah karakter sesuai dengan input kita. Kita lanjut. Size of sudah. Nah, sekarang latihan untuk membuat output running seperti di atas. Kita ganti ini dengan nama. Kita isi 99. Kemudian alamat. Mas. Ini kita ganti dengan nama. Size up. Ini kita hapus dulu. Kita copy. Alamat.
Kemudian kita keluarkan lagi di sini, di bawah. Cout nama, alamat, kita rapikan, kita panggil lagi alamat, kita run, masukkan nama Anda bersama contohnya nama Ahmad Bustami. Nah, kenapa seperti ini? Kita coba. Kenapa seperti ini? Kita lihat materinya. Kita harus menggunakan scene.getLine. Kenapa harus menggunakan scene.getLine? Karena kalau hanya menggunakan scene.get, yang keluar pada running hanya output pertama, sehingga output yang kedua ini tidak keluar saat running. Scene.getLine, tinggal kembali line, ini kita beri mdl untuk spasi atau enter. Kita coba compile. Contoh Ahmad Bustami. Nah, output kedua keluar. Alamat kita andaikan saja jalan sepanjang. Nah, keluar Ahmad Bustami, alamat jalan sepanjang. Kita lanjutkan materinya. Kemudian menghitung jumlah karakter. Cara menghitungnya bisa jumlah sama dengan kemudian for, kita bisa looping. Kita langsung saja di prakteknya. Kita buat satu lagi supaya gampang. Latihan dasar string 2. Terlalu banyaknya. Kemudian ini in my. Pertama kita coba seperti contoh yang pertama. Kita lihat bagaimana contohnya. Ini kita harus membuat agar output running seperti berikut. Kita coba char text. Kita beri nilai maksimal 99. Kita apa saja.
koma size of text. Ini bisa kita taruh bawah saja ya, supaya tidak bingung. Lalu kita seperti tadi, jumlah sama dengan 0, for ini sama dengan 0, koma, titik koma ya, koma, ini kita masukkan nama stringnya, text, kemudian plus jumlah titik koma. Kita coba dengan cout jumlah karakter adalah jumlah string tua. Nah, kenapa ini ada salah? Karena di sini belum ada jumlah ya. Kita masukkan dulu jumlahnya. Kita coba running sekali lagi. Nah, kenapa ada ini? Kita coba lihat di materi. Yang betul adalah seperti ini. Kita harus menggunakan include string.h. Atau bisa connection.h, bisa. Kemudian cout jumlah karakter itu sin.gcount min 1. Nah, ini perbedaan kedua ini menghitung secara mundur dan ini menghitung secara maju. Karena di sini min 1, jadi perhitungannya dari 0. Langsung kita coba saja. Kita ganti di sini. Ini kita ganti. Kita tambahkan include conno.h. Kemudian untuk string include string.h. Kita coba yang pertama. Apa tadi? Jumlah karakter sama dengan sin.gcount kurung buka kurung tutup min 1 int. sin.gcount kurung buka kurung tutup min 1. Kemudian dia
Kita coba masukkan hello world. Oh, ternyata saya masukkan kesalahan. Compile. Oh, kita harus ganti ke latihan baru ya. Kita hapus dulu. Waduh, bagaimana ini tadi? Oh, bukan yang ini ya. Kita coba compile, kita ganti latihan 3 aja, gampang. Hasilnya apa saja kita coba. Hello world lagi. Nah, jumlah karakter adalah 11. Ini sudah termasuk nulnya. Hello world. Kita coba yang kedua menggunakan strlen. Maksudnya strlen ini, str ini string, len ini maksudnya garisnya. Len. Kita coba. Strlen. Text. Kita coba apakah bisa. Kita coba masukkan hello world. Nah, sama saja, terserah penggunaannya. Selanjutnya membaca sejumlah garis. Getline kurung buka kurung tutup juga bisa dipakai untuk membaca sejumlah garis. Membaca garis harus menyertakan argumen ketiga pada fungsi tersebut berupa karakter pengakhir, misalkan karakter @ atau $. Sim.get kurung buka text, size of text, karakter yang akan menyebabkan seluruh karakter yang terletak sebelum tanda $ diletakkan ke teks. Ini contohnya. Kita coba latihan. Kita misalkan teksnya 200 supaya tak nanggung ya. Dan diakhiri dengan ini dan enter. Urutannya sama, cuma sim.get, hanya saja kita tambahkan karakter. Kita coba. Size of
$. Kemudian output data yang kita coba compile apa yang terjadi. Kita coba hello world, morning. Nah, kenapa di sini tidak bisa? Ayo kita cari tahu kenapa. Kenapa di sana tadi tidak bisa? Karena tadi tidak diberi oleh ini. Kita coba sekali lagi. Reward good morning. Oh, masih tidak bisa ternyata. Kita lalui dulu materi selanjutnya. Adalah inisialisasi string. Inisialisasi string adalah string itu dapat diberi nilai awal seperti hanya variabel lain. Misalnya char bahasa. Kita coba satu-satu. BELAJARC++0. Nah, bentuk seperti ini kita dapat sederhanakan dengan string char ini. Berarti dengan petik ganda ditulis secara langsung. Misal kita coba latihan lagi. Kita coba kosongi ya. Ini sama dengan belajar C++. Kita kenal itu teks titik koma. Kita coba compile. Nah, yang keluar adalah datanya yang telah diletakkan dalam inisialisasi yang pertama. Kita lanjutkan. Mencari suatu karakter pada string. Nah, maksudnya misalkan kita beri suatu data seperti ini, kemudian kita beri kode seperti etools ini. Ya, jika kita ketikkan salah satu dari huruf ini, maka yang keluar adalah ini. Ini contoh programnya. Kita coba. Ini kita bisa lewati dulu. Nah, fungsi STL char itu untuk mencari suatu karakter pada suatu string. Pada program sebelumnya, string char digunakan untuk memeriksa isi pilihan terhadap string etools.
Jadi ada tidaknya input yang dimasukkan itu menggunakan string jar atau string char. Pointer yang menunjukkan ke 0 kalau isi pilihan tidak terdapat pada string ethos. Pointer yang menunjukkan ke karakter pertama pada ethos yang cocok dengan isi pilihan lain. Nilai balik dari fungsi string char berupa pointer yang menunjuk ke string point. Pointer dibahas pada bab berikut ini, yaitu bab pointer. Misalkan didefinisikan char bintang P. Nah, di bintang P ada bintang pada pendefinisiannya ini P berkedudukan sebagai pointer bila kemudian terdapat perintah P sama dengan string char berbuka ethos pilihan, dan pilihan sendiri berisi U. P akan menunjukkan ke karakter U pada string ethos. Ya, kita mencari substring. Kita coba latihan. If str string kita coba bangkalan dengan huruf besar, koma, bangka, kemudian siap. Bangkalan. Kemudian ada lagi if str membuka coba kita juga beri huruf kecil kemudian out substring bangka kita coba running program ini. Nah, kenapa yang keluar hanya substring bangka terdapat pada string bangkalan? Ini karena substring bangkalan dan bangkalan huruf besar semua dan bangka adalah huruf besar semua, sehingga yang keluar ini dapat keluar, sedangkan bangkalan ini huruf besar dan bangka ini huruf kecil, sehingga ini tidak keluar. Jika ingin ini keluar, yang kedua ini keluar, kita harus menggunakan fungsi to upper. Kita lanjutkan latihannya. Nah, selain untuk keperluan mencari suatu karakter dalam suatu string, juga terdapat fungsi yang digunakan untuk mencari suatu substring. Fungsi tersebut adalah str 2 kali.
tampak bahwa string substring pangkal terdapat pada pangkalan tidak ditampilkan. Disebabkan memang pada string pangkalan tidak terdapat substring pangkal, tetapi substring pangkal ada. Lanjut, membalik string. Nah, untuk membalik string kita menggunakan fungsi trref atau reverse. Ini jadinya kita coba di compiler dev C. Ini kita hapus. Char text sama dengan dev C++. Nah, di sini kita string reverse, kita masukkan namanya, kemudian kita keluarkan. Kita coba string reverse text. Out text. Kita coba compile. Nah, jadi ini dibalik urutannya jadi ++cvid. Kita lanjut untuk mempercepat waktu. Nah, berikut ini merupakan konversi. Jika yang konversi dari string ke bilangan, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi berikut. Fungsinya atoy, atof, atol, underline, atol. Ini fungsi prototipenya. Ada yang mengkonversi string argumen menjadi integer, ada yang argumen menjadi float, ada yang integer, ada yang menjadi double. Kemudian ada juga dari string menjadi bilangan. Jadi kebalikan dari yang di atas tadi, mengkonversi integer menjadi string, long integer menjadi string, dan unsigned long menjadi string. Tabel sebelumnya mempunyai 3 argumen ya. Argumen pertama berupa nilai yang akan dikonversi ke string, kemudian argumen kedua berupa variabel penerima string hasil konversi. Yang ketiga berupa basis bilangan yang digunakan bisa diisi dengan nilai antara 2 sampai dengan 36. Misal apabila hasil didefinisikan sebagai char sebagai berikut: char hasil 24, hasil sama dengan 2346. Pada C++ terdapat fungsi bernama sprint, berguna untuk memformat satu atau beberapa data menjadi sebuah string. Nah, format yang digunakan sebuah fungsi sprintf kurung buka ini yang biasa digunakan untuk menampilkan data bahasa C prototype ada pada file studio.h yang tadi kita gunakan. Nah, kita coba membuat seperti ini. Kita sudah beri satu fungsi lagi. Studio.h. Kita hapus ini. Nah, kita input nilainya. Char hasil 128, kemudian char s sama dengan a b c d e f g h, koma, kemudian integer i sama dengan 128.
titik koma double D sama dengan 128.997766 titik koma. Nah, ini sudah dimasukkan. Kemudian kita coba pakai printf hasil koma isi sama dengan persen dari D. Persen D ini sama dengan persen F. S sama dengan persen dari S. Sebentar. Kemudian titik koma I D S titik koma cout hasil NDL. Kita coba compile. Oh, kita tidak pakai stdio.h. Ini sama dengan, kita lihat outputnya. Nah, hasil isinya 128.7700 betul. S sama dengan A, B, C, D, G, H. Ya. Kemudian kita lanjut seperti yang tadi ya. Hasil D sama dengan F. Kemudian kita lanjut saja. Nah, ini yang tadi ya. Untuk pengenalan dasar string cukup sampai di sini. Kemudian kita lanjut ke tutorial membuat program etiqueting kereta komuter dalam Dev C++. Sebelum kita masuk ke source code, kita masuk dalam flowchartnya terlebih dahulu yang sudah saya buat tadi. Yang pertama kita mulai ya, start. Kemudian kita masukkan input storage pada jaraknya. Saya masukkan 15 data, yaitu 5, 6, 3, 3, 2, 4, 4, 2, 2, 2, 5, 2, 3, 4. Nah, ini saya membuat program etiqueting kereta api komuter karena dalam persyaratan ujian akhir semester ini harus menampilkan output, yaitu nomor bangku, stasiun awal, stasiun tujuan, dan tarifnya. Nah, kita nanti menggunakan inputan yaitu berupa kode
stasiun awal, nama stasiun awal, kemudian kode stasiun tujuan dengan nama stasiun tujuan. Nah, kita teruskan yang flowchart ini, integer, kita masukkan integer SA itu stasiun awal, kode stasiun awal, ini kode stasiun akhir. I total sama dengan cara pilihan string nama stasiun awal, nama stasiun akhir. Kita masuk ke B, kita cetak daftar ini, kemudian kita cout biaya perjalanan per kilometer 2.500. Kita lanjut ke fungsi D, kita cout masukkan kode stasiun awal, inputkan kode stasiun awal. Nah, saat ini ada branching atau percabangan jika input merupakan salah satu dari ini, maka akan lanjut jika input tidak masuk dalam daftar ini, maka di cout tidak, kode yang Anda masukkan tidak tersedia, sehingga akan kembali ke fungsi D, kembali ke sini. Jika tersedia, ya, jika ya, output nama stasiun, kemudian kita menghidupkan nama stasiunnya. Jika tidak ada dari daftar ini, kita akan dikembalikan lagi ke D. Kemudian jika ada, kita lanjut ke fungsi E, yaitu masukkan kode stasiun tujuan, ini output, kemudian di inputnya kita masukkan kode stasiun tujuan. Seperti ini, jika sama seperti tadi, jika tidak kita kembali ke E, jika ya, outputnya nama stasiun, kemudian kita memasukkan nama stasiun tujuan kita. Jika tidak ada, kembali ke E. Jika ada, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu ini. Nah, jika stasiun kita berangkat dari stasiun awal ke stasiun tujuan, jika ya, ini urutannya nanti saya beritahu di filenya. For ini kita pakai looping, I sama dengan S, kode stasiun awal dikurangi 3541. Nah, ini 171 sampai kurang dari sama dengan S, kode stasiun tujuan akhir, ini 3542 I plus plus. Ini untuk menghitung jarak. Nah, kemudian ini untuk menghitung jumlahnya. Kemudian kita looping lagi untuk menemukan nomor tempat duduk seperti ini. Nah, outputnya kita akan mengirimkan nomor tiket sama dengan ini sudah ketetapan 192, kemudian nomor yang didapatkan dari proses sebelumnya. Kemudian kita masuk ke tahap A. Tahap A kita menghitung bayar atau tarif yang perlu kita buat, tot dikali 2500. Total kita dapat dari total sama dengan total plus jarak. Ini jarak total. Kemudian kita output di sini, mengoutputkan dari stasiun awal stasiun tujuan, kita jarak, kemudian tarif. Nah, kemudian setelah itu akan ada output apakah Anda ingin memesan tiket kembali. Jika ya, Anda akan dikembalikan ke menu B. Jika tidak, maka selesai. Jika Anda memilih input yang bukan Y atau N, maka keyboard yang Anda masukkan sana. Ya, kita langsung lanjut ke sini. Tambah.
setelah kita melihat flowchart tadi, kita ubah menjadi source code, hasilnya seperti ini. Pertama, include stream karena kita menggunakan CO dan CIN. Kemudian kita inputkan nilai jarak 5, 3, 2 dan seterusnya. Lihat sendiri, kita masukkan kodenya yang tadi. Kita melakukan branching. If apabila kode yang kita masukkan tidak tertera di sini, maka kode stasiun yang Anda masukkan tidak tersedia. Nah, kemudian kita nama dan seterusnya. Kemudian pada saat penghitungan ini kita berdasarkan jarak. Penghitungan jaraknya seperti yang sudah saya jelaskan tadi di flowchart. Ya, kita coba running. Nah, tampilannya seperti ini. Kita coba masukkan kode stasiun awal. Kita berangkat dari Sidoarjo dengan kode stasiun 3543. Nah, kita lanjut. Kemudian nama stasiunnya Sidoarjo. Kode tujuan kita mau ke Waru. Kita masukkan 3549. Stasiun Waru. Nah, akan muncul tiket yang berisi informasi tentang stasiun awal, stasiun tujuan, nomor tiket, jarak, kemudian harga yang harus ditempuh atau tarif tiket. Nah, apakah Anda ingin memesan kembali? Kita coba iya. Nah, kembali lagi. Kita coba dari stasiun Gedangan 3547, stasiun Gedangan menuju stasiun Ngagel misalnya 3554 Ngagel. Nah, angka di bawah ini merupakan jarak dari masing-masing stasiun. Jika kita tekan N, selamat menikmati perjalanan Anda. Ya. Ini biasanya komuter kita memakai ini, namun biasanya saya hanya menggunakan output berupa stasiun awal, stasiun tujuan, jarak, nomor tiket, dan harga tiket. Tapi biasanya dalam tiket juga terdapat nama dan kursi duduknya harus ada A, B, C, D. Tapi untuk tugas ini saya hanya mengisikan output hanya ini saja. Ya, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.